Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihi salam, berasal dari Bani Israel. Karun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surah Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut, dan 1 kali di surah Al-Mumin. Karun adalah orang yang sering memamerkan kekayaannya. Karun adalah sepupu Nabi Musa, anak dari Yashar, adik kandung Imran ayah Nabi Musa. Baik Nabi Musa maupun Karun masih keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Karun bin Yashar bin Kahit Koas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Awal kehidupan Karun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Sehingga pada suatu kesempatan, ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah menjadi kaya raya, Karun menjadi orang yang sombong dan suka pamer. Orang-orang kaya biasanya menyimpan kunci harta mereka dalam tempat rahasia agar tidak diketahui orang lain. Karun bisa saja membuat sebuah tempat besar yang tersembunyi untuk menampung kunci-kuncinya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Jadi kebiasaannya adalah membawa 10 orang kuat kemanapun dia pergi. Ke-10 orang ini adalah pria-pria perkasa yang berotot kekal. Mereka mengikuti Karun kemanapun dia pergi hanya untuk membawakan kunci-kuncinya. Meskipun sudah dibawa 10 orang pria perkasa, tetap saja mereka merasa bahwa kunci-kunci Karun terasa berat. Kebiasaan Karun yang lain adalah dia selalu mengenakan pakaian yang berbeda setiap kali keluar rumah. Pakaian-pakaiannya merupakan jubah-jubah mewah yang paling mahal di zaman itu. Dia juga punya banyak kuda, punya tentara pribadi, punya bodyguard, punya banyak istana, dan harta benda. Tidak terhitung jumlah kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Karun juga bisa memainkan orang-orang, dia bisa melakukan apapun karena punya kekuatan. Fir'aun adalah teman baik Karun. Jika ada seseorang yang punya masalah dengannya, Karun tinggal memberitahu Fir'aun, maka habislah orang itu. Dia bisa membuat seseorang menjadi budak jika dia mau. Jadi tak seorang pun berani dengan Karun. Fir'aun adalah seorang penguasa zalim yang Allah jadikan sebagai pelajaran dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Karun memilih pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke pekarangan istananya yang luas dan dia berjalan-jalan sambil memilih-milih kudanya. Akhirnya pandangannya tertuju ke salah satu kuda miliknya sembari tangannya menunjuk. Dia berkata kepada pelayannya, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Mereka menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Jadi dia menaiki kuda putih itu dan berkata, "Tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian dia menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini, aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian para tentara juga harus membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Jadi dia membawa semua harta Karun yang ada begitu banyak rubi, permata, mutiara, emas, dan perhiasan dalam berbagai bentuk. Ketika dia berparade keliling kota dari istananya, orang-orang di jalan melihatnya, dan orang-orang yang menginginkan dunia ini berkata, "Lihatlah semua ini. Andai saja kita mempunyai apa yang Karun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Bayangkanlah, seluruh kota menyaksikannya. Di antara mereka juga ada ahli agama.
Mereka berkata, "Jangan meminta seperti itu. Celakalah kamu, sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudah cukup." Jadi ketika Karun keluar membawa semua hartanya dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum, ada orang di sisi kanan dan ada di sisi kiri, sedangkan para Karun berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhan yang tertinggi dan berpikir, "Wow, inilah diriku," tiba-tiba Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Jadi tiba-tiba bumi bergemuruh. Kemudian jalanan mulai retak. Kemudian retakan itu semakin membesar, sehingga terciptalah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu menelan Karun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, hartanya, bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Dan orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka berlarian, tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa bumi hanya menelan Karun dan hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang sangat terkejut. Allah telah menunjukkan kepada orang-orang dan Karun tentang siapa raja yang sesungguhnya. Kisah tentang kesombongan Korun diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kasyas ayat 76-83. Pada awalnya Karun adalah seorang yang sangat syaleh, baik, pengikut Nabi Musa, hanya sangat miskin. Suatu hari ia datang menghadap Nabi Musa agar ia didoakan menjadi orang kaya, sehingga ibadahnya bisa lebih rajin dan dapat membantu saudara-saudaranya Bani Israel. Nabi Musa lalu mendoakannya, dan dengan izin Allah, Karun menjadi sangat kaya raya. Ia bukan hanya sukses dalam beternak, akan tetapi juga diangkat menjadi salah satu menteri oleh Ramses II yang hidup pada saat itu. Cita-citanya untuk menjadi orang kaya kini sudah tercapai. Namun, sayang, kekayaannya telah menjadikannya lupa dan durhaka. Niat awal agar lebih khusyuk ibadah dan membantu sesama kandas. Karun yang tadinya miskin, tapi baik dan saleh, kini menjadi Karun yang kaya raya, akan tetapi sombong dan durhaka. Kedurhakaannya itu bukan saja tidak mentaati Nabi Musa, akan tetapi Allah dia tinggalkan. Yang tadinya menyembah alam, kini menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, dan dewa-dewa lainnya. Barangkali sangat relevan apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsinya bahwa ada hamba yang sengaja diberikan kemiskinan, karena kalau diberikan kekayaan, ia akan menjadi durhaka. Ada juga yang diberikan kekayaan, karena kalau diberikan kemiskinan, ia akan berbuat dosa. Karun termasuk orang yang diberi kekayaan, tapi justru durhaka. Ia lupa bahwa yang telah membuatnya kaya, hakikatnya adalah Allah. Karun kini sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya, kunci-kunci gudang kekayaannya tidak dapat lagi dipikul oleh manusia, tapi dibawa oleh 60 ekor unta. Karun pernah pamer kekayaannya, ia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikawal oleh 4.000 pengawal dan diiringi oleh 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci kekayaannya. Orang-orang yang melihat saat itu, banyak yang terkesima dan kagum. Bahkan, sebagian mereka ada yang mengatakan, sungguh sangat ingin sekali seandainya bisa seperti Karun. Quran Surah Al-Kasyas ayat 79. Awal kesombongan Karun bermula suatu hari Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Karun. Begitu sampai, Karun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurutnya kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun, juga tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa. Karun mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surah Al-Kasyas ayat 78. Tidak sampai di sana, Karun juga mengupah seorang wanita agar mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa. Ketika seluruh Bani Israel telah berkumpul, Karun berkata, "Wahai Bani Israel, ketahuilah,
Musa yang kalian anggap sebagai nabi dan orang baik itu sebenarnya tidak demikian. Bahkan, dia telah menghamili wanita ini sambil nunjuk kepada wanita dimaksud. Hari ini, kita akan menyaksikan bersama pengakuan sendiri langsung dari wanita tadi. Nabi Musa alaihi salam merasa sedih. Beliau langsung sholat dan berdoa kepada Allah agar Allah menampakkan kebenaran sesungguhnya. Selesai Nabi Musa berdoa, wanita itu berkata, "Musa tidak berbuat apa-apa dengan saya, dia orang baik. Saya diupah oleh Karun untuk mengatakan bahwa saya dihamili oleh Musa." Mendengar itu, Nabi Musa alaihi salam segera sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Kisah ini menjadi sebab turun dari surat Al-Ahzab ayat 69. Tidak berhenti di sana. Karun juga menantang Nabi Musa alaihi salam untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Karun lalu berdoa, "Wahai dewa penguasa jagat raya, matikan Musa saat ini juga." Namun, Nabi Musa tidak meninggal, beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Kini giliran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lalu berkata, "Wahai bumi, telan si Karun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Tidak lama kemudian, bumi berguncang dan seketika bumi terbelah sehingga tubuh Karun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi. Allah berfirman, "Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab alam. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Quran Surah Al-Qasyas ayat 81. Tempat di mana Karun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini berada di sebuah tempat yang kini dikenal dengan sebutan Danau Karun Bahirah Karun. Tidak ada satupun kekayaan Karun yang tersisa, selain puing-puing istananya yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Istana ini mengingatkan sekaligus menjadi saksi dan pelajaran bagi umat sebelumnya bahwa siapapun yang pongah, sombong dan kikir, nasibnya akan seperti Karun, hancur, binasa. Nabi Musa alaihi salam menerangkan bab zakat kepada Korun bahwa setiap 1000 dinar zakatnya adalah 1 dinar. Setiap 1000 dirham zakatnya 1 dirham. Setiap 1000 kambing zakatnya 1 kambing. Lalu Karun kembali ke rumahnya dan menghitung jumlah harta yang harus dizakati. Setelah dihitung-hitung ternyata jumlahnya sangat banyak sekali dan timbul serakahnya. Karun tidak mau menyerahkan zakat. Tidak cukup di situ, Karun malah timbul niat jahat dan mengumpulkan orang-orang Bani Israel dan berkata, "Wahai orang Bani Israel, sesungguhnya Nabi Musa memerintahkan terhadap kalian tentang segala peraturan agama. Dan salah satu perintahnya yaitu kalian diperintah memberi makan pada Nabi Musa dengan tujuan merampas harta kalian." Karun menyimpangkan penjelasan bab zakat pada Bani Israel dengan mengatakan bahwa Nabi Musa mempunyai tujuan untuk merampas harta orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel berkata, "Engkau adalah pembesar kami, maka perintahkanlah kami mengerjakan sesuatu sesuai kehendak-Mu." Karun berkata, "Saya perintahkan kalian untuk mendatangkan seorang pelacur. Pelacur tersebut nanti diberi upah dan supaya mengaku bahwa ia berbuat zina dengan Nabi Musa." Pengakuan ini supaya dilakukan saat orang-orang Bani Israel berkumpul, sehingga orang-orang akan menuduh Nabi Musa berbuat zina. Kemudian, dipanggillah sang pelacur menghadap Karun. Karun memberinya upah sebanyak 1000 dinar dan 1000 dirham. Dalam keterangan lain ada yang menjelaskan Karun memberinya sebuah bokor emas dan menjanjikan, "Saya akan memberimu kedudukan dan menjadikanmu menjadi istri." Dengan syarat ketika kaum Bani Israel datang di tanah lapang agar mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa. Keesokan harinya, Korun mengumpulkan orang-orang Bani Israel di tanah lapang. Dan Korun mendatangi Nabi Musa dan berkata, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya orang-orang Bani Israel menunggu dirimu untuk menerima nasihat dan pengarahan darimu tentang perintah, larangan, dan aturan-aturan agama." Akhirnya Nabi Musa menuju tanah lapang, berdiri di kalangan Bani Israel dan memulai menyampaikan aturan agama. "Wahai orang Bani Israel,
Barang siapa yang mencuri maka hukumnya dipotong tangannya. Barang siapa yang menuduh zina tanpa mendatangkan saksi maka hukumnya dijilid dipukul 80 kali. Barang siapa yang berbuat zina dengan status belum punya istri maka hukumnya dijilid 100 kali. Dan barang siapa yang berbuat zina sementara ia sudah mempunyai istri maka hukumnya dirajam dilempari batu sampai mati. Kemudian Korun bertanya, "Wahai Musa, apabila yang berbuat zina itu engkau sendiri bagaimana? Apakah juga dirajam?" Nabi Musa menjawab, "Walaupun saya, kalau berbuat zina harus dirajam." Korun berkata, "Sesungguhnya orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa engkau berbuat zina dengan seorang perempuan pelacur." Nabi Musa menjawab, "Panggillah perempuan itu jika memang ia betul-betul berbuat zina denganku." Akhirnya perempuan itu dihadirkan ke hadapan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepadanya, "Wahai perempuan, demi zat yang telah membelah lautan untuk orang-orang Bani Israel dan zat yang telah menurunkan kitab Taurat, saya bertanya kepadamu dan harus kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu berbuat zina dengan saya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham yang baik kepada perempuan itu di dalam hati perempuan itu, dan ia berkata dalam hatinya, "Bila saya memperbaharui diri saya, itu lebih baik daripada saya menyakiti Rasul Allah." Kemudian perempuan itu menjawab, "Demi Allah, saya tidak berbuat zina dengan dirimu, akan tetapi Korun memberiku upah agar saya menuduhmu berbuat zina dengan saya." Mendengar jawaban itu, Nabi Musa sujud syukur sambil menangis dan berdoa, "Ya Allah, kalau saya ini utusanmu maka murkalah atau marahlah karena diriku." Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa bahwa Allah memerintahkan kepada bumi untuk mentaati dan menuruti perintahnya Nabi Musa sesuai kehendak Nabi Musa. Mendapat wahyu tersebut, kemudian Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai orang Bani Israel, sesungguhnya Allah mengutusku terhadap Korun seperti Allah mengutusku terhadap Fir'aun. Sekarang, barang siapa yang ingin bersama Karun, maka tetaplah bersama Karun. Barang siapa yang ingin bersamaku, maka berpisahlah dari Karun." Akhirnya mereka semua memisahi Karun kecuali hanya tinggal 2 orang yang bersama Karun. Setelah itu, Nabi Musa berkata lagi, "Wahai bumi, telanlah mereka." Lalu bumi menelan mereka hingga telapak kaki. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai bumi, telanlah mereka." Lalu bumi menelan mereka hingga lutut. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai bumi, telanlah mereka." Kemudian bumi menelan mereka sampai setengah badan mereka, sampai pusar, dan bumi terus menelan mereka hingga leher. Karun minta tolong pada Nabi Musa dengan sumpah-sumpah agar memaafkannya. Diriwayatkan, Karun merengek-rengek pada Nabi Musa hingga 40 kali. Ada yang menerangkan sampai 70 kali. Akan tetapi saking marahnya Nabi Musa tidak sedikit pun menoleh pada Korun. Nabi Musa berkata lagi, "Wahai bumi, telanlah mereka." Lalu bumi menelan mereka hingga tenggelam dalam perut bumi. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, keras sekali hatimu, Karun minta tolong kepadamu hingga 70 kali. Akan tetapi kamu tidak mau menolongnya. Ingatlah, demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya Karun minta tolong kepadaku walau hanya sekali maka aku akan menolongnya. Mulai saat ini, aku tidak akan memerintahkan bumi untuk taat kepada siapapun." Perawi hadis Qatadah mengatakan, setiap hari Karun dibenamkan ke dalam perut bumi sedalam berdirinya 1 orang laki-laki dengan keadaan meronta-ronta. Orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Musa bertujuan menguasai rumah-rumah, gedung-gedung dan harta kekayaan milik Korun. Mendengar ucapan itu, Nabi Musa berdoa agar rumah-rumah, gedung-gedung dan harta kekayaan milik Korun ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Musa. Akhirnya seluruh rumah, gedung dan harta kekayaan Korun ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Demikianlah cerita tentang perbuatan kesombongan Korun yang akhirnya Allah menyiksa Korun dengan membenamkan Korun dengan seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Kisah Korun orang kaya yang ditelan bumi beserta hartanya
Harta karun inilah mungkin yang kita kenal dengan harta karun setiap penemuan harga barang berharga yang terpendam di dalam bumi baik di daratan maupun lautan cikal bakalnya dari kejadian korun ini. Kita menyebutnya dengan harta karun. Cerita di atas dikutip dari riwayat ahli hadis Ibnu Abbas di dalam tafsir Ghazir. Mudah-mudahan cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi nasihat bagi kita betapa walaupun hebatnya seseorang manusia, bagaimanapun kayanya, apabila ia kufur terhadap Allah, maka Allah tidak segan menyiksanya dan tidak ada seorang pun makhluk yang dapat mencegah dari siksa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.